percaya kalau Rasulullah masih memiliki keturunan, dan keturunannya itu ada di Nusantara, ada di Indonesia. Ya, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia itu hanya anak cucunya Wali Songo. Paham Anda semuanya? Jadi jangan tanya-tanya lagi terkait nasab ya. Sebenarnya gue udah gak tahu, bahas-bahas nasab udah selesai, nasab Alwi. Kalau ada orang yang ngaku Habib, katanya usai ini Habib dari golongan Ba'alwi, katanya ente bukan keturunan Nabi. Itu gua yang bilang, kalau emang mereka masih mengklaim, masih kokoh, masih ngotot mengklaim sebagai keturunan Nabi, buktikan. Mereka dari kajian kitab nasab aja udah gak tersambung. Dari kajian tes DNA gak berani. Dari kajian filologi, leluhur mereka itu tidak ada jejak historisnya. Apa yang mau mereka buktikan? Coba. Siapa yang tidak kenal dengan Bunda DJ Anak Jenderal? Di sini beliau membuat sebuah puisi. Puisinya ini kalau didengar itu sangat ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi puisi ini kalau didengar oleh para orang-orang Ba'alwi Yaman ya, pasti membuat mereka sakit hati ya. Apalagi orang-orang Ba'alwi itu kan orang-orang yang dari dulu mengklaim sebagai cucu Rasulullah. Padahal sudah jelas ya, nasab mereka tidak pernah bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mau itu dari segi tes DNA, mau itu dari segi kajian kitab nasab, maupun dari segi kajian filologi. Berkali-kali saya sudah pernah menjelaskan ya terkait tidak tersambungnya nasab dari para Habib-Habib Ba'alwi Yaman ya, yang selalu mengklaim dirinya memiliki darah suci baginda Nabi Muhammad SAW, padahal tidak ada ketersambungan sama sekali nasabnya itu. Di sini Bunda DJ Anak Jenderal membuat sebuah puisi yang berjudul Lonte Arab ya. Jadi puisi dari Bunda DJ Anak Jenderal ini adalah judulnya Lonte Arab. Mari kita simak puisinya saudara. Setelah itu nanti akan saya tanggapi ya, setelah intro yang berikut ini. Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Iya. Pagi Dengar tadi ya, ada dengerin. lonte Arab berlari ke sana kemari di pinggir kali. Ya. Dia kesal tak ada tamu yang datang sejak malam hari. Kudengarkan suara ringkikannya. Kulihat liurnya menetes di setiap gumam mulutnya. Kata-kata busuk tercium menyengat mengganggu pikiranku. Yes. Dia terus meracau menghina ciptaan Tuhan. Ya. Menuduh seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekalipun. Lonte Arab ini bukan sembarang lonte. Dia melontekan mulutnya. Dia melontekan narasinya. Dia juga melontekan asumsinya untuk merangsang pikiran semua orang. Agar dagangan najisnya laris manis. Agar dagangan najisnya laris manis. Tubuhnya dibalut gamis. Rambutnya ditutupi kain pemanis. Tapi itu semua memperlihatkan isi hatinya yang bau amis. Busuk. Wahai lonte Arab, jangan kau sebar narasimu yang busuk. Ya. Melonte sajalah ke negeri asalmu. Puaskanlah sesamamu di negerimu itu. Betul. Jangan kau ganggu
Indonesia dengan ocehan-ocehan busukmu itu. Iya. Ini Kita simak ya. Indonesia. Kami Jokowi. Mendengar puisi yang dibawakan oleh penciptanya sendiri, Rahma Sarita. Ini bukan kali pertama saya mendengar puisi-puisi yang berisi fitnah. Bukan kritikan, ini fitnah. Fitnah ya. Karya-karya Rahma Sarita ini yang berbentuk puisi, isinya semua fitnah. Tidak ada kebenaran sedikit pun. Dia sengaja membuat puisi supaya dia tidak terkena undang-undang ITE. Dia menyindir-nyindir, dia ambil tema yang menarik, tema yang sedang booming, dan memang bagian dia membuat puisi untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi itu pembohong, pendusta, koruptor. Dalam puisinya disebutkan apa? Mantan pejabat. Pak Jokowi dituduh NPD. Padahal teman-teman, NPD itu apa? Jangan kamu bahas NPD dari sisi kamu sendiri. Karena bisa jadi kamulah yang NPD. Jadi sering orang menuduh orang lain ini NPD, menuduh orang lain ini pembohong, menuduh orang lain ini koruptor. Padahal dirinya sendiri yang NPD, yang pembohong dan koruptor. Betul. Saya rasa si Rahma Sarita ini punya gangguan jiwa karena masalah rumah tangganya. Sehingga untuk melampiaskan kemarahannya, dia mencaci maki Pak Jokowi lewat puisi-puisinya. Kalau ditanya, emang puisi kamu itu ditujukan kepada Pak Jokowi? Pasti dia nggak ngaku. Loh, saya kan bisa siapa saja. Itu kan bisa siapa saja. Itu kan hanya karya seni. Nggak semua moh karya seni. Karya seni kok terus-terusan nyindir-nyindir Pak Jokowi. Rahma Sarita, jangan pengecut kamu. Ya. Alasan mengkritik tapi membuat puisi. Sebutkan namanya. Jangan kamu umpet di balik puisi-puisi busukmu itu. Saya ingat puisi dia yang pertama itu, Negeri Para Penyamun. Kamu itu penyamun. Orang Yaman datang menjajah Indonesia. Lihat itu muka kamu itu. Lihat itu kaum kamu itu. Mencuri nasab, membohongi rakyat, membohongi umat. Minta dihormati supaya dagangannya laris. Jualan liur. Jualan yang bau amis. Menggunakan kalimat tauhid. Puisi kamu ini puisi orang stres. Memfitnah tapi di depannya mengucapkan bismillah. Saya tidak pernah menanggapi ocehan orang seperti ini. Tapi karena saya melihat ini orang semakin lama semakin kurang ajar, ya. Hingga saya agak keras kali ini. Dulu saya itu dipersekusi pendukung kaum kamu itu, yang ditipu oleh kaum kamu itu. Pencuri nasab, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Pendusta kamu itu. Mau menjajah negeri kami dengan wajah cantik dan tampan kalian itu. Dengan hidung mancung kalian membohongi kami umat Islam. Gak usah ikut campur urusan politik. Kalau kamu sendiri gak jelas warga negaraannya. Kamu orang Indonesia. Kamu cinta NKRI. Banyak teman-teman saya yang meminta saya mengupas tuntas tentang orang-orang Yaman ini.
Tapi saya bilang saya belum ada waktu untuk mengupas itu. Saya pikir nanti sajalah. Tapi ketika saya dikirimi puisi si Rahma Sarita ini, saya akan mengeluarkan unek-unek tentang orang Yaman di negeri tercinta ini. Saya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negeri ini, saya tidak mau rakyat Indonesia terus-menerus dikotori pikirannya oleh kebohongan-kebohongan gerombolan Yaman ini. Mereka ini ingin menguasai pikiran rakyat Indonesia dengan narasi-narasinya. Pertama-tama, mereka menjajah pikiran umat Islam di Indonesia dengan kebohongan demi kebohongan. Mereka menjual ayat, menjual hadis, menjual kuburan, menjual ludah, menjual rambut, menjual cerita-cerita bohong. Katanya Habib ini begini, Habib itu begini, Habib itu bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Dan sebagian besar umat Islam percaya dengan ocehannya karena mereka mengaku turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jual nama Rasulullah. Kalian tahu di Bogor itu tempat berkembang biaknya orang Yaman. Mereka meniduri perempuan-perempuan Bogor hanya bermodalkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Apakah Rasulullah pernah mengajari kita nikah kontrak? Tapi mereka melakukan itu hanya untuk menyalurkan hasrat libido. Pergi sana ke puncak, lihat itu. Anak-anak Arab itu banyak sekali, semakin hari semakin bertambah. Jumlahnya sudah bukan 1, 2, 3 ribuan anak-anak Arab tanpa ada bapaknya. Perempuan-perempuan Bogor cuma ditiduri untuk dinikmati, dikasih duit, kemudian ditinggal pergi. Itu kelakuan si kaumnya Rahma Sarita. Kenapa Rahma Sarita tidak memprotes itu? Protes kaum kamu itu. Laki-laki brengsek yang cuma numpang kencing kemudian pergi begitu saja. Ada lagi yang lebih gila. Datang menikah di sini, ngaku-ngaku sebagai keluarga pahlawan, ngaku-ngaku sebagai orang yang paling berjasa di negeri ini. Mereka ngaku-ngaku supaya apa? Supaya rakyat Indonesia mendukung mereka, supaya mereka ini dihormati. Wahai bangsa Indonesia, buka mata, buka telinga. Kalian itu sedang dijajah. Pernah nggak kalian lihat turunan Yaman mau menikah dengan orang Indonesia asli? Bukan dikawin kontrak, dinikahi, dibiayai, dihidupi sampai tua. Ada nggak? Tidak ada. Karena mereka menganggap bangsa Indonesia itu budak, tidak cocok dijadikan pasangan hidup. Dan kalian yang hidung-hidungnya pesek seperti saya ini, mau saja menjilat-jilat mereka yang merendahkan kalian, yang tidak menganggap kalian orang yang selevel dengan mereka. Makanya si Sarita ini berani menghina Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih hebat dari Pak Jokowi. Dia merasa dia punya kedudukan lebih tinggi karena dia orang Arab. Apa jasa Rahmat Sarita buat negeri ini? Apa jasa-jasa orang-orang Yaman itu buat negeri ini? Apakah mereka sudah menciptakan karya-karya? Sebagaimana Pak Jokowi. Kenapa dia mencaci maki, menghina, dina? Dibiarkan saja. Kenapa tidak ada yang berani membungkam mulutnya Sarita itu? Kalau memang kalian rakyat Indonesia menginginkan negeri ini aman, damai, jangan beri panggung orang-orang yang hidungnya mancung. Iya, betul. Setuju. Nah, itu tadi ya saudara ya, dari Bunda Dijana General. Di sini saya ingin menambahkan, bukan ingin menanggapi ya. Mohon maaf Bunda DJ ya, videonya saya reaction. Ya. Jadi seperti ini, Bunda DJ anak jenderal ini, ya. Di sini saya mau cerita curhat apa gimana ini. Beliau sama satu perjuangan dengan saya.
Jadi kita sudah pernah merasakan sama-sama yang namanya dipersekusi, ya, oleh para imigran-imigran Balawi Yaman. Dipersekusi. Masalahnya itu sepele. Kalau saya dulu pernah ngisi sebuah acara di Mangkubumi, pas pulang ceritanya ke Palembang dulu ya. Ternyata apa? Didatangi oleh siapa? Oleh gerombolan-gerombolan anak buah dari Balawi Yaman. Ya gua katakan jongos-jongos dari Balawi Yaman lah. Ada mungkin kurang lebih 15 orang. Marah-marah nggak jelas. Tapi namanya orang Palembang, itu kan. Tahu sendiri kan. Kita dikerasi bisa lebih keras. Itu hidup di Palembang. Itu dari saya baru lahir. Saya lahir di Palembang. Jadi berarti saya itu tinggal di Palembang dari sudah lahir. Sampai saya dewasa. Orang Palembang dikerasin tambah keras. Dikerasin bisa lebih keras. Makanya ada yang disebut Laskar Wong Kito Galo. Kita dikerasin lebih keras. Ya. Apalagi orang-orang Kertapati itu. Kalian tahu sendiri bagaimana orang-orang Kertapati. Yaitu satu ya. Jadi saya sama Bunda DJ ini sama-sama pernah dipersekusi. Yang kedua, ya, yang saya ingin menambahkan. Benar ucapan Bunda DJ anak jenderal. Jadi orang-orang Yaman kalau menguasai udah jelas, sudah kelihatan. Dengan cara mereka ingin menghapuskan budaya yang ada di Nusantara. Itu yang pertama. Budaya yang ada di Nusantara, mereka musyrik-musyrikan, mereka sirik-sirikan, mereka sesat-sesatkan. Tapi budaya-budaya asing mereka bawa ke Indonesia ini, ke Nusantara ini. Contoh, seperti tari-tari Zapin itu budaya-budaya Yahudi loh. Saya sudah pernah kok mengupload video-video yang seperti itu, ada di konten-konten saya. Itu budaya-budaya orang Yahudi. Dibawa sama siapa? Sama orang-orang Balawi Yaman. Itu yang pertama. Terkait budaya, mereka ingin menghapuskan seluruh budaya yang ada di Nusantara dengan cara memasukkan budaya mereka di Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menjajah Nusantara ini, menjajah Indonesia ini dengan cara apa? Dengan cara mengagung-agungkan leluhurnya, seolah-olah leluhur Nusantara ini tidak ada apa-apanya. Padahal sudah jelas, leluhur orang-orang Nusantara ini orangnya pintar-pintar. Kita tahu sendiri kan? Salah satunya apa? Leluhur orang-orang Nusantara bisa membuat Candi Borobudur, bisa membuat Candi Prambanan. Lihat kan kalian, apa yang bisa dibuat oleh leluhur para Balawi Yaman, Mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha, bertemu kepada Allah gitu. Dengan naik kambing katanya. Naik kambingnya pagi dan sore hari, bahkan kambingnya juga jadi wali. Yang namanya Fakih Muqaddam itu. Itu cuma cerita-cerita halu, cerita kuropat, cerita-cerita tahayul. Terus kalian percaya? Kalau kalian mau sekiranya pamer-pamer kesaktian leluhur, ya, masih sakti leluhur Nusantara daripada leluhur kalian. Hei, wahai orang-orang Balawi Yaman, masih sakti leluhur orang-orang Nusantara. Kalau seandainya ada orang yang bercerita tentang leluhur yang ada di Nusantara, sudah kelihatan. Ini loh wujudnya, ciptaan dari leluhur Nusantara. Contoh Candi Borobudur, contoh Candi Prambanan, dan banyak sekali. Bahkan kerajaan-kerajaan pun sampai sekarang masih ada. Seperti Keraton Surakarta Hadiningrat, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Paku Alaman, bahkan kesultanan-kesultanan yang ada di Cirebon. Itu kan peninggalan-peninggalan dan warisan leluhur Nusantara. Masih ada kan sampai sekarang. Dan jejak historisnya terbukti. Tidak seperti Ubaidillah yang gak jelas asal-usulnya, yang mengklaim mengaku sebagai anak Imam Ahmad. Sebenarnya gue itu udah males loh bahas-bahas nasab itu. Ya, gue udah males. Karena apa? Karena bagi gue nasab Balawi itu udah selesai. Itu loh.
Bukan disebut terputus, emang tidak ada ketersambungan. Kalau disebut terputus, nasab alwi itu berarti sudah pernah tersambung. Ini emang tidak ada ketersambungan sama sekali. Jadi ini memang tidak ada ketersambungan sama sekali. Jadi yang pertama, ingin menghapus budaya yang ada di Nusantara dengan cara memasukkan budaya mereka ke Nusantara. Yang kedua, ya, mengagung-agungkan leluhur mereka seolah-olah leluhur Nusantara ini tidak lebih hebat daripada leluhur mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara orang-orang Ba'alwi itu menjajah dengan cara apa? Ingin menghapuskan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, khususnya sejarah para wali-wali Songo. Mau mereka hapuskan dengan mengatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan, dengan mengatakan Wali Songo terputus sekian ratus tahun, nasabnya palsu, padahal sudah jelas nasab Wali Songo yang paling sahih yang ada di Nusantara. Nasab Wali Songo sahih yang ada di Nusantara. Makanya para pendukung-pendukung orang-orang Ba'alwi kan bilang kayak gini, yang tidak percaya dengan nasab Ba'alwi katanya itu orang-orang Wahabi. Stop dulu bro, ya, stop dulu. Kita percaya kalau Rasulullah masih memiliki keturunan, dan keturunannya itu ada di Nusantara, ada di Indonesia, ya. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia itu hanya anak cucunya Wali Songo. Paham Anda semuanya? Ya, paham kan? Mau itu dari jalur Imam Al-Hasan maupun jalur Imam Al-Husain, anak cucunya Wali Songo. Selain itu, mohon maaf lahir dan batin semuanya bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keturunan baginda Nabi Muhammad yang ada di Nusantara hanya anak cucunya Wali Songo. Ya, catat omongan saya ini. Jadi jangan tanya-tanya lagi terkait nasab ya. Sebenarnya gue udah gak tahu, bahas-bahas nasab udah selesai, nasab Ba'alwi. Kalau ada orang yang ngaku Habib, katanya, usai ini Habib dari golongan Ba'alwi, katanya, ente bukan keturunan Nabi. Itu. Gua yang bilang, kalau emang mereka masih mengklaim, masih kokoh, masih ngotot mengklaim sebagai keturunan Nabi, buktikan. Itu. Mereka dari kajian kitab nasab aja udah gak tersambung. Dari kajian tes DNA gak berani. Dari kajian filologi, leluhur mereka itu tidak ada jejak historisnya. Apa yang mau mereka buktikan? Coba. Berarti udah selesai kan? Tentang bab nasab. Mereka udah gak ada ketersambungan kepada baginda Nabi Muhammad. Bukan terputus, tapi memang tidak tersambung. Itu loh. Nah, itu ya, yang ketiga. Jadi ingin menghapuskan sejarah yang ada di Nusantara. Kan mereka mengklaim. Mereka mengklaim banyak banget kan. Bahkan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini, pahlawan-pahlawan nasional, mereka klaim, ya, seolah-olah itu dari golongan mereka. Bahkan yang lucu lagi, ya, ada cucu lutung, aku cucu pitung. Itu loh. Cucu lutung, ngaku cucu pitung. Imam bro, ngaku imam besar. Itu. Ya. Ada itu yang kayak gitu. Cuma gue gak mau sebut namanya. Ya. Gue gak mau sebut namanya. Gue di sini lagi menjaga lisan. Gue gak mau sebut-sebut namanya gitu ya. Jangan mancing-mancing. Bahkan kemarin banyak yang berkomentar itu. Katanya, oh katanya Bang GDA ini sekarang diem aja, dipersekusi. Orang lain ya, kalau memang mau persekusi saya persekusi balik orang itu. Ya. Benar. Kalau sampai mereka berani persekusi ke gua persekusi balik. Tujuan mereka persekusi gua apa? Aku mau nanya. Hah? Emang gua menghina? Emang gua ngeledek? Ya sekarang pikir aja sama kalian. Ya. Ada orang ya dari negeri Yaman, ya, orang-orang Ba'alwi dari Yaman datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, ya, lahir di Nusantara. Tahu-tahu mengklaim kalau dia itu cucu si pitung. Pikir sama kalian. Waras gak orang itu? Yang lucu lagi, bukan cuma itu. Sok-sokan membahas tentang Wali Songo.
Yang lucu lagi, dia membahas bab tentang Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati dibahas sama dia, katanya nikah sama siapa? Hah? Sama Nyai Roro Santang. Sedangkan kita tahu Nyai Roro Santang itu siapa? Ibundanya Sunan Gunung Jati, Nyai Roro Santang itu, yang disebut Syarifah Mudaim, yang menikah dengan Raja Mesir itu. Makanya lucu. Ada cucu lutung ngaku cucu pitung. Ada imam beruk ngaku imam besar. Lucu. Apalagi mengklaimnya sebagai imam besar umat Islam lagi. Umat Islam yang mana yang jadi pertanyaan itu? Hah? Umat Islam yang mana? Kalau gua pribadi, ya, gua bilang, imam besar gua itu cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu imam besar umat Islam bagi gua. Yang bodoh ini. Ya. Bukan orang itu. Nah, itu tadi ya 3 ya. Yang pertama, mereka ingin menghapuskan budaya Nusantara. Yang kedua, mereka ingin ya menghapuskan perjuangan leluhur-leluhur yang ada di Nusantara. Yang ketiga, mereka ingin menghapus dan merubah sejarah yang ada di Nusantara. Dan yang keempat, ya, ini yang paling fatal dan paling bahaya. Doktrin-doktrin mereka ini. Makanya untuk kalian umat Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, kalian itu harus cerdas, ya. Harus cerdas. Jangan botol. Gua nggak bilang tolol, gua cuma bilang botol. Ya, jangan botol. Jangan mau dimanfaatkan, jangan mau ditipu, ya, dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad padahal palsu. Jangan mau ditipu. Kalau kalian tanya ke gua, tapi ada nggak sih cucu Rasulullah yang asli? Ada. Itu kiai-kiai Nusantara itu, ya. Kiai yang ada di Nusantara itu, kebanyakan itu cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Nasab mereka tersambung kepada Rasulullah itu, jalur Wali Songo. Itu sebenarnya itu cucu Rasulullah yang asli. Apa mereka mengaku-ngaku? Enggak kan? Apa mereka berkoar-koar? Enggak kan? Apa mereka di dalam ceramahnya bilang kayak gini, di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah? Apa bilang seperti itu? Kan enggak. Karena cucu Rasulullah yang asli itu pasti tawadu, bukan koar-koar gak jelas. Mereka yang asli itu tidak pernah mementingkan nasab. Tapi mereka-mereka yang asli itu selalu mementingkan apa? Adab dan juga akhlak. Itu loh. Mereka malu memiliki nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kelakuan mereka belum bisa meniru datuknya, itu mereka malu. Lah ini ada orang yang nasabnya tidak ada ketersambungan, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad padahal palsu, ya. Ngaku-ngaku katanya di dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, padahal udah jelas-jelas gak ada sama sekali. Mereka bangga. Yang dibanggakan itu apa? Itu loh. Kalau palsu ya palsu aja. Nggak usah palsu ngaku-ngaku asli. Itu sebenarnya udah males ya, saudara ya. Bahas-bahas tentang nasab itu gue udah males. Karena bagi gue itu udah selesai bab nasab itu. Tapi berhubung ini Bunda DJ ini tadi mancing-mancing, beliau bahas-bahas tentang nasab, ya gue jadi terpancing juga ujung-ujungnya kan. Di konten-konten gua ya sebelum-sebelumnya itu udah banyak gua bahas-bahas tentang nasab Ba'al itu banyak ya. Bahkan kemarin gua nonton katanya Gus Fuad dilaporin itu, terus katanya Gus Fuad mau diserang gitu kan sama gerombolan-gerombolan itu Ba'al Yaman itu ya. Gua nonton semuanya. Gua nyimak seluruh konten-kontennya itu gua nyimak. Tapi ya gua salut sama Gus Fuad, nggak gentar beliau. Dan gua membenarkan kepada Gus Fuad. Karena Gus Fuad itu beliau berdasarkan referensi, berdasarkan literasi, berdasarkan sumber yang jelas. Jadi Gus Fuad itu bukan sekedar omon-omon. Gus Fuad kan sudah menjelaskan, ini loh, kenapa saya mengatakan orang tersebut monyet itu, karena ada referensinya, karena ada sumbernya, itu, karena ada literasinya. Bukan seperti orang-orang Ba'al Yaman yang ngomong di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Referensinya nggak ada, sumbernya nggak ada, literasinya nggak ada, datanya nggak ada. Wah, enak banget ngaku-ngaku cucu Nabi.
Nah, jadi seperti itu ya. Ya udah, yang jelas intinya ya, kita semua yang ada di Indonesia ini, ada di Nusantara ini harus waspada. Ya. Karena Ba'alwi Yaman, mereka menjajah Nusantara ini bukan menjajah tentang ekonominya, tapi menjajah mental spiritual umat Islam yang ada di Nusantara. Kalau mental spiritual kalian terjajah, kalian bakal jadi botol. Gue gak nyebut tolol, tapi botol. Awas ya, jangan salah. Gue gak nyebut tolol, cuman botol. Dan kalian pasti offset nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.